Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Ibu akan lanjutkan materi kita pada bab 1, yaitu tentang induksi matematika. Nah, minggu yang lalu pada materi sebelumnya kalian telah belajar tentang kalimat terbuka, pernyataan dan bukan pernyataan. Kalian sudah bisa untuk membedakan antara kalimat tersebut. Lalu pada pertemuan kedua kita telah membahas tentang pernyataan majemuk atau kalimat majemuk. Jadi ada dua pernyataan itu digabungkan, itu disebut kalimat majemuk atau pernyataan majemuk. Nah, kalian sudah bisa kan menentukan disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kalian sudah tahu semua kan bedanya apa? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ekuivalensi, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Yang pertama, ekuivalensi. Nah, ekuivalensi ini didefinisikan sebagai jika ada dua pernyataan majemuk A dan B dikatakan ekuivalen atau setara dalam logika jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau misalkan ada dua pernyataan, nilai kebenarannya itu sama, maka dia disebut ekuivalen atau setara. Nah, misalkan diberikan pernyataan majemuk, jika P maka Q. Jika P maka Q ini apa? Ini suatu pernyataan implikasi kan? Lalu dan negasi P atau Q. Nah, minggu yang sebelumnya kita sudah belajar tentang negasi kan? Sudah tahu kan cara membuat kalimat negasi. Nah, perhatikan tabel kebenaran ekuivalensi berikut. Nah, langkah pertama kita buat dulu pernyataan P dan Q. Nah, nilai kebenarannya ada benar, benar, salah, salah. Lalu pernyataan Q nilai kebenarannya benar, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, karena di pernyataan yang kita contohkan ini ada negasi P, maka di tabel kebenarannya kita buat. Nah, jadi pernyataan P ini kita negasikan. Nah, jika pernyataannya benar, maka dia salah. Lalu kita buat tabel kebenaran implikasi, karena di sini ada implikasi kan. Nah, selanjutnya ini lambang disjungsi dan negasi P atau Q. Berarti kita lihatnya yang ini. Negasi P atau Q. Nah, jika dia ini salah, ini benar, maka kesimpulannya di sini benar. Sama untuk yang lain, kalian tinggal lihat tabel kebenarannya. Nah, pada tabel ini kita lihat nilai kebenarannya. Yang implikasi jika P maka Q ini benar, salah, benar, benar. Nah, yang negasi P atau Q ini benar, salah, benar, benar. Kita lihat nilai kebenarannya sama kan? Nah, maka dua pernyataan ini itu nilai kebenarannya bisa kita katakan setara atau ekuivalen. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi kalau misalkan ada soal, kalian disuruh membuktikan pakai tabel kebenaran, kalian buatnya seperti ini. Tinggal lihat pernyataannya saja. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan tunjukkan dengan tabel kebenaran bahwa negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, kan ini kalian cari dulu pakai tabel kebenaran P dan Q-nya, baru kalian negasikan. Nah, setelah itu selanjutnya kalian cari juga negasi P atau negasi Q-nya. Lihat tabel kebenarannya untuk pembuktiannya. Karena di sini pernyataannya sama, kalian bisa gabungkan jadi satu tabel. Nah, jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, kalian bisa gabungkan tabelnya asal muat sampai ujung sana. Misalkan ada 5 pernyataan nih, asal muat sampai sana nggak apa-apa, kalian gabungkan aja tabel kebenarannya.
Tapi kalau misalkan nggak muat, kalian bisa cari satu-satu. Tapi kan kalau cari satu-satu kebanyakan, kalian harus nulis ini dulu, nulis ini lagi kan, kalau misalkan dicari satu-satu. Nah, kita kembali ke contoh soal. Nah, untuk pembuktiannya menggunakan tabel kebenaran, kita buat seperti biasa. Harus buat ini dulu, pernyataan P, Q, karena P dan Q ini adalah dasarnya. Kita buat P benar, benar, salah, salah. Seperti biasa kan? Benar, salah, benar. Jadi setiap kalian harus membuat tabel kebenaran, pasti ada ini. Nah, selanjutnya di sini kan pada contoh ada negasi P, ada negasi Q. Nah, kita buat di tabel kebenaran juga negasi P. Berarti yang ini kita negasikan. Nah, jika pernyataan P ini benar, maka negasinya adalah salah. Jadi kebalikannya gitu. Nah, sudah belajar kan yang pertemuan pertama? Nah, terus untuk yang negasi Q ini juga kebalikan dari ini. Nah, yang pertama di sini kita lihat P dan Q. Kita cari, kita buat tabel kebenaran P dan Q. P dan Q itu apa? Tabel kebenarannya. Ingat, tabel kebenaran ini apa? Konjungsi. Nah, konjungsi kan benar, salah, salah, salah. Jadi kalau misalkan dua pernyataan ini nilainya benar, maka dia benar. Tapi kalau salah satunya ada salah, seperti ini, atau dua-duanya salah, maka dia salah semua. Makanya bentuknya seperti ini. Lalu untuk negasi, nah yang ini, lihat ini seperti ini. Ini kan negasi P dan Q, berarti ini kita negasikan. Nah, tinggal negasikan aja yang ini. Nah, kalau ini kan P dan Q kita negasikan, jika di sini benar, maka di sini jadinya salah. Lalu untuk P, jika P maka Q, berarti kita melihatnya yang ini. Kita lihat. Nah, dari tabel ini, coba kalian perhatikan. Negasi P dan Q itu sama nilainya, lihat. Dengan negasi P atau negasi Q, lihat. Sama kan nilainya? Nah, berarti pernyataan yang pertama ini dia terbukti bahwa dia ekuivalen karena nilai kebenarannya sama. Nah, sedangkan untuk yang kedua, yang B ini, kalian lihat, ini kan benar, salah, benar, benar. Sedangkan yang ini salah, benar, benar. Nah, maka yang ini dia tidak, nilai kebenarannya berbeda. Jadinya makanya dia pernyataan yang kedua ini dia tidak ekuivalen. Nah, cara pembuktiannya seperti itu aja, pakai tabel kebenaran. Nah, lihat kesimpulannya. Pada tabel kebenaran terlihat bahwa ini sama kan, berarti dia terbukti ekuivalen. Nah, selain contoh-contoh yang tadi, dua tadi, itu ada banyak beberapa bentuk logika yang ekuivalen. Nah, ini misalkan ada hukum komutatif. Ini hukum komutatif. P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Sama untuk ini juga, P atau Q itu ekuivalen. Dan ini hukum asosiatif. Seperti ini. Nah, dia ekuivalen. Ini juga hukum distributif. Nah, P dan Q atau R itu ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Sama untuk yang satunya. Lalu yang terakhir bentuknya itu hukum De Morgan. Nah, ini yang contoh soal kita tadi. Ini kan sudah bisa kita buktikan. Kalian misalkan kalau mau buktikan ini di buku kalian juga bisa. Kalian coba buktikan ini benar atau enggak dia ekuivalen pakai tabel kebenaran yang contoh tadi. Lalu yang kedua itu tautologi. Tautologi suatu pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya selalu benar. Itu disebut tautologi. Nah, sebagai contoh ada pernyataan jika P maka P atau Q. Perhatikan tabel kebenarannya. Nah, ini kan P, Q. Ada atau, kita cari dulu ataunya. Jika B benar, 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 maka disjungsinya benar. Lihat tabel kebenarannya. Nah, selanjutnya kita ke ininya, implikasinya, bentuk yang pernyataan ini tadi kita cari.
Jika P maka P dan Q, berarti tabel yang kita lihat dua ini, kolom dua ini dengan ini. Nah, jadi kan kalau implikasi apa syarat implikasi? Kalau konsekuen ini yang di depan sini, anteseden yang di sini kan. Nah, kalau misalkan yang di ininya benar, maka dia benar. Tapi kalau di sininya benar, tapi di yang ininya salah, maka dia salah. Nah, sedangkan ini kan benar. Kalau dia salah, benar, dia benar. Yang beda itu cuma satu. Kalau dia benar, salah, itu salah. Nah, kalau dia salah, benar itu benar. Kalau salah, salah dia benar. Nah, makanya implikasinya hasilnya jadi seperti ini. Benar semua. Nah, kita lihat kan tabel di sini. Kita lihat nilai kebenarannya benar semua. Nah, maka pernyataan ini jika P, maka P atau Q itu merupakan tautologi karena dia nilai kebenarannya sama. Karena dia nilai kebenarannya benar semua. Nah, lihat kan penjelasannya. Lalu kontradiksi. Nah, kontradiksi ini suatu pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya selalu salah. Nah, itu disebut kontradiksi. Dia jadi nilai kebenarannya selalu salah. Sebagai contoh, pernyataan P dan Q dan P jika P maka negasi Q. Nah, kita buat nilai tabel kebenarannya. Cara buat tabel kebenarannya kalian lihat dulu di sini. Pernyataannya. Kalau misalkan kayak seperti ini kan, ada negasi Q. Nah, maka kita buat negasi Q. Kalau misalkan di sini nggak ada negasi P, nggak perlu kita buat di sini supaya nggak menuhin manjang-manjangin tabelnya. Nah, langkah pertama lihat dulu yang awalnya ini apa? P dan Q. Nah, makanya di sini kita buat P dan Q dulu. Nah, tahu kan? Ini lambang konjungsi, sudah tahu lah berapa kali sudah disebutkan caranya ngisi tabel yang di sini, lihat tabel kebenaran konjungsi. Nah, selanjutnya ini implikasi. Jika P maka negasi Q, karena di sini adanya negasi P. Jika P maka negasi Q kan. Nah, kalian cari satu-satu dulu untuk buat tabel kebenarannya. Berarti kita ngelihatnya pernyataan P dan pernyataan negasi Q buat ngisi tabel yang di sini. Nah, ini kan jika benar maka salah, maka kesimpulan implikasinya itu salah. Sedangkan untuk yang lain dia kesimpulannya benar. Nah, selanjutnya ini kan P dan Q dan jika P. Nah, kalian lihat di sini. Ini lambangnya apa? Dan. Yang jadi patokannya P dan Q dan jika P maka Q. Nah, berarti kalian lihat kolom ini aja untuk ngisi kolom yang di sini. Nah, benar, salah, salah. Konjungsi kan kalau ada salah satunya salah berarti dia salah semua. Nah, pada tabel terlihat nilai kebenarannya. Nilai kebenaran ini itu selalu salah. Salah semua kan isinya, nilai kebenarannya. Nah, maka pernyataan ini itu merupakan kontradiksi. Lalu yang keempat itu kontingensi. Suatu pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran benar dan salah disebut juga kontingensi. Jadi dia di dalam satu tabel itu ada dua pernyataan, ada benar, ada salah. Perhatikan tabelnya. Nah, di sini kan ada tiga pernyataan, P, Q, dan R. Makanya tabelnya ada 8 baris. Ya. Nah, kalau misalkan dia dua pernyataan aja kayak yang sebelumnya, kayak contoh sebelumnya itu kan P dan Q aja. Nah, tabelnya cukup 4. Kalau ada 3, tabelnya ada 8. Seperti ini buatnya. Benar, 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 salah, salah, salah. Benar, benar, salah, salah. Nah, baru yang R benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, yang akan kita buktikan yang pertama P atau Q. Kita buat dulu P atau Q. Sudah dapat nilai kebenarannya, baru kita buat ini tabel yang ini, kolom yang ini lagi. P atau jika P atau Q maka R. Nah, berarti kalian lihat tabelnya yang ini dengan yang ini. Ini adalah lambang implikasi. Lalu yang selanjutnya itu
ada converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, misalkan diberikan suatu implikasi, ini implikasi kan, jika P maka Q. Nah, dari implikasi ini, kita dapat membuat pernyataan baru. Yang pertama converse, yang kedua inverse, dan ketiga kontraposisi. Nah, untuk converse, kalau bentuk implikasinya jika P maka Q, maka bentuk pernyataan dari converse itu jika Q maka P. Jadi tinggal dibalik, diputar aja. Konsekuen jadi anteseden, anteseden jadi konsekuen. Lalu yang kedua inverse, yaitu pernyataan berbentuk, nah implikasinya kan bentuknya seperti ini. Nah, kalau inverse, dia jika negasi P, maka negasi Q. Jadi konsekuen dan antecedennya dinegasikan. Lalu yang ketiga kontraposisi, yaitu pernyataan yang berbentuk negasi Q, maka negasi P. Jadi ini konsekuen dan antecedennya dinegasikan dan diputar balik, dipindah tempat. Lalu berikut tabel kebenaran untuk converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, kita lihat. Kita buat seperti biasa, sudah tahu kan cara buatnya. Nah, lalu ini implikasinya dulu kita cari, karena ini jadi penentunya. Lalu converse, inverse, dan kontraposisi yang kita buat. Sudah tahu kan cara buatnya? Nah, ini kan kita ngelihatnya negasi P, negasi Q. Berarti kita untuk ngisi kolom yang ini, kita lihat di sini aja. Jangan terbalik ya ininya, yang di depan. Kalau misalkan ini kan P dan Q, berarti ini yang pertama dulu kita lihat, baru ini. Nah, kalau yang ini Q maka P, berarti ini dulu kita lihat. Coba perhatikan tabel kebenarannya. Dari tabel kebenaran ini kita lihat bahwa implikasi yang ini dia ekuivalen dengan kontraposisi. Lihat nilai kebenarannya. Nah, kenapa dia bisa ekuivalen? Karena nilai kebenarannya sama. Dan converse ekuivalen dengan inverse. Nah, karena dia nilai kebenarannya sama. Lalu contoh soal, tentukanlah converse, inverse, dan kontraposisi dari bentuk implikasi. Nah, bentuk implikasinya jika hari hujan maka saya memakai payung. Nah, bentuk implikasinya kan kalau dibuat simbol jadi seperti ini. Nah, jika hari hujan maka saya memakai payung. Jika kita jabarkan, berarti pernyataan P ini itu hari hujan. Nah, pernyataan Q saya memakai payung. Nah, tinggal buat converse. Q, jika Q maka P, berarti jika saya memakai payung maka hari hujan. Nah, inverse negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Nah, kita negasikan dulu P-nya. Tahu kan, tinggal ditambahin kata tidak benar, tidak benar kalau negasi tinggal kalimatnya ditambahkan tidak benar bahwa, tidak, atau bukan. Sembarang pilih 3 itu. Itu kalau kalian pakai 3 kalimat itu pasti benar. Nah, Ibu kasih contoh kita pakai kata tidak. Nah, jika hari tidak hujan, kan negasi P kan, hari hujan berarti negasinya hari tidak hujan. Jika hari tidak hujan, maka saya tidak memakai payung. Sedangkan untuk kontraposisi, jika saya tidak memakai payung, maka hari tidak hujan. Jadi seperti itu aja cara jawab soal yang seperti ini. Kalau disuruh menentukan converse, inverse, dan kontraposisi. Kalau misalkan mau buat pakai tabel kebenaran, berarti seperti yang ini tadi. Ini cara pakai tabel kebenaran. Lalu selanjutnya kita masuk ke pernyataan berkuantor. Yang pertama itu kuantor universal. Misalkan ada pernyataan PX, ini merupakan kalimat terbuka pada suatu himpunan semesta S, untuk menyatakan bahwa himpunan penyelesaian kalimat terbuka tersebut adalah himpunan S, dapat dituliskan sebagai berikut. Himpunan S ini himpunan semesta. Nah, lambangnya seperti ini cara bacanya. Untuk semua X berlaku sifat PX. Atau lambang seperti ini dibaca untuk semua X anggota S berlaku PX. Nah, lambang yang seperti A diputar balik ini disebut lambang kuantor universal.
Jadi cara bacanya untuk semua atau untuk setiap. Jadi kalau ada lambang A terbalik ini, kalian bacanya untuk semua atau bisa juga untuk setiap. Contoh soal. Nah, nyatakan kalimat terbuka berikut dengan menggunakan kuantor universal. Misalkan ada pernyataan PX, itu 2X dikurang 3 sama dengan 8 dengan semesta pembicaraan bilangan bulat. Lalu yang kedua, ada pernyataan PX, X pangkat 2 tambah 9 lebih dari 0 dengan semesta pembicaraan bilangan real. Penyelesaiannya, nah, karena disuruh menyatakan kalimat terbuka dengan menggunakan kuantor universal, kalian tinggal ubah seperti ini aja. Untuk setiap X, anggota B atau anggota bilangan bulat, ya karena semesta pembicaraannya bilangan bulat. Nah, ada ini 2X kurang 3 sama dengan 8. Nah, jadi untuk semua bilangan bulat X berlaku 2X dikurang 3 sama dengan 8. Nah, maksudnya untuk semua bilangan bulat X, maksudnya itu semua anggota bilangan bulat. Tahu kan semua anggota bilangan bulat dari negatif 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya itu bilangan bulat. Nah, jadi semua bilangan X ini berlaku 2X dikurang 8. Lalu yang kedua sama, cuman bedanya di semesta pembicaraannya aja. Kalau yang pertama semesta pembicaraannya bilangan bulat B, nah kalau yang kedua ini semesta pembicaraannya bilangan real. Cara bacanya sudah tahu kan? Lalu selanjutnya kuantor eksistensial. Nah, himpunan penyelesaian dari suatu kalimat terbuka PX dalam semesta pembicaraan S yang memuat sekurang-kurangnya satu anggota S, bukan himpunan kosong, dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi ini maksudnya, nah kalau yang universal kemarin, tadi, itu dia semua anggotanya itu harus termasuk dalam pernyataan ini. Nah, sedangkan yang eksistensial, walaupun hanya ada satu anggota dari semesta pembicaraan ini yang termasuk dalam ini, dia sudah bisa kita nyatakan sebagai kuantor eksistensial. Lambangnya seperti ini. Dibaca ada X sedemikian sehingga PX. Atau lambangnya seperti ini bisa dibaca terdapat X anggota S sedemikian sehingga PX. Nah, lambang yang seperti ini disebut lambang kuantor eksistensial. Dibaca terdapat, bisa ada, bisa beberapa, bisa sebagian. Misalkan nih, ini kan dibacanya terdapat X anggota S sedemikian sehingga PX. Misalkan ada X atau beberapa X anggota S sedemikian sehingga PX. Lalu selanjutnya contoh soal. Nah, misalkan diketahui kalimat terbuka 4X dikurang 3 sama dengan 10, tentukan pernyataan berkuantor eksistensial serta nilai kebenarannya jika himpunan semestanya adalah semua bilangan real. Nah, jadi jawabnya seperti ini aja. Ada X anggota bilangan real sedemikian sehingga 4X dikurang 3 sama dengan 10. Nah, pernyataan pada contoh soal itu bernilai benar sebab sebuah X anggota real yaitu X sama dengan 3, sebab ada sebuah, jadi kalau misalkan kita cari nilai X yang anggotanya bilangan real, itu ada yang memenuhi yaitu 3. Nah, berarti 4X dikurang 3 sama dengan 10. Nah, jadi ada yang memenuhi. Kalau misalkan X-nya kita ganti 3, 4 dikali 3 itu 12 dikurang 3. Nah, jadi ada yang memenuhi, ada beberapa yang memenuhi. Nah, kalau yang universal itu semuanya harus memenuhi. Misalkan bilangan real dari 1 sampai 10, dia harus memenuhi dari pernyataan ini. Nah, kalau yang eksistensial, dia walaupun hanya satu yang memenuhi ini,
itu dia tidak apa-apa, masih bisa dikatakan kalimat terbuka yang bernilai benar. Nah, kalau dia universal harus semuanya. Lalu selanjutnya ingkaran dari pernyataan berkuantor. Nah, kalau tadi kan ada pernyataan kuantor universal dan eksistensial. Nah, kali ini itu ingkarannya. Ingkaran berarti ada lambang negasi. Nah, berarti ingkaran itu adalah kebalikannya kan? Nah, ingkaran untuk pernyataan berkuantor dinotasikan sebagai berikut. Kita lihat ini. Negasi ada X, sedemikian sehingga Px itu ekuivalen dengan untuk setiap X, negasi Px. Lalu ini juga, jika ini kan pernyataan eksistensial dinegasikan jadi seperti ini. Ini pernyataan kuantor universal jika dinegasikan ekuivalen dengan seperti ini. Contoh soal. Nah, ingkaran dari ada X anggota B sedemikian sehingga X tambah 3 sama dengan 5 ini adalah untuk setiap X anggota B X tambah 3 tidak sama dengan 5. Nah, atau juga untuk setiap X anggota B berlaku X tambah 3 tidak sama dengan 5. Atau juga bisa untuk setiap X anggota bilangan bulat tidak berlaku X tambah 3 sama dengan 5. Itu ingkarannya dari yang ini. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, ingkaran dari beberapa siswa rajin belajar adalah semua siswa tidak rajin belajar. Nah, jadi kan misalkan yang PX ini, pernyataan ini, siswa rajin belajar. Jadi jika ada beberapa siswa rajin belajar, maka ingkarannya ini kan untuk setiap atau semua, cara bacanya berarti semua siswa yang PX-nya ini dinegasikan, berarti siswa rajin belajar kita negasikan, makanya jadi siswa tidak rajin belajar. Lalu yang ketiga, ingkaran dari untuk setiap X anggota bilangan real berlaku X pangkat 2 lebih dari 1, maka X lebih dari 1. Nah, ingkarannya seperti ini. Terdapat X anggota bilangan real sedemikian sehingga X pangkat 2 lebih dari 1, tetapi X kurang dari atau sama dengan 1. Ini ingkarannya. Lalu yang keempat, ingkaran dari semua unggas bertelur adalah ada unggas yang tidak bertelur. Nah, lihat, ini kan ingkaran dari ini itu ada unggas yang tidak bertelur. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Silahkan cek di bagian tugasnya, jika ada tugas silahkan dikerjakan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.